Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Permata Maharani, NPM 21010808106. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat optik. Alat-alat optik adalah alat-alat yang menggunakan lensa dan atau cermin untuk memanfaatkan sifat-sifat cahaya, yaitu dapat dipantulkan dan dapat dibiaskan. Cahaya tersebut digunakan untuk melihat. Selain dari mata kita, alat-alat optik digunakan bersamaan dengan mata kita. Bisa juga untuk membantu kita melihat ataupun membutuhkan mata kita untuk menggunakannya. Alat optik alamiah tentu saja adalah mata kita, sedangkan alat optik buatan adalah alat-alat optik yang dibuat oleh manusia seperti kacamata, kaca pembesar atau mikroskop, teropong, kamera, periskop, episkop, bioskop, dan masih banyak lagi. Yang pertama ada mata. Mata merupakan indera penglihatan dan merupakan organ tubuh kita yang dapat menangkap perubahan dan perbedaan cahaya. Perbedaan spektrum cahaya yang mampu ditangkap mata kita itulah yang menyebabkan kita dapat melihat warna. Tanpa cahaya, mata kita susah untuk melihat kecuali pada mata binatang-binatang nokturnal yang memiliki struktur yang berbeda. Mata berfungsi dengan cara menerima, memfokuskan, dan menafsimasikan cahaya melalui lensa mata yang menghasilkan bayangan objek yang kemudian ditangkap oleh retina mata. Bayangan objek yang ditangkap retina tersebut kemudian dikirimkan ke otak melalui saraf optik yang kemudian diolah menjadi gambar yang mampu kita lihat secara nyata. Ini adalah gambar mata dan beserta bagian-bagiannya. Yang kedua ada kacamata. Kacamata merupakan alat optik yang digunakan untuk membantu melihat pada orang yang memiliki cacat mata, baik itu rabun jauh, rabun dekat, ataupun mata silindris. Kacamata terdiri dari lensa cembung atau cekung, tergantung jenis cacat matanya, frama atau kerangka yang menyangga lensa. Kacamata berfungsi dengan cara mengatur bayangan agar jauh tepat di retina, dengan cara menjauhkan titik jauh bayangannya pada penderita rabun jauh dan mendekatkan titik jauh bayangannya pada penderita rabun dekat. Kacamata berfungsi dengan cara mengatur bayangan agar jatuh tepat di retina, dengan cara menjatuhkan titik jatuh bayangan pada penderita rabun jauh dan mendekatkan titik jauh bayangannya pada penderita rabun dekat. Yang ketiga ada kamera. Kamera merupakan alat untuk menghasilkan foto. Cara kerja kamera hampir sama dengan cara kerja mata, yakni cahaya masuk difokuskan oleh lensa dan kemudian ditangkap oleh retina yang merupakan sensor pada kamera. Dan yang keempat ada mikroskop. Mikroskop merupakan alat optik yang digunakan untuk melihat objek-objek yang sangat kecil yang tidak dapat dilihat dengan mata. Cara kerja mikroskop adalah dengan memperbesar bayangan sehingga tampak lebih besar dan jelas. Mikroskop terdiri dari dua lensa cembung, yakni lensa okuler dan lensa objektif. Perbesaran pada mikroskop sama dengan perkalian antara pembesaran pada lensa okuler dengan pembesaran pada lensa objektif. Yang kelima ada teropong atau teleskop. Teropong merupakan alat optik yang digunakan untuk mengamati benda-benda yang jaraknya jauh dari pengamatan sehingga tampak lebih dekat dan lebih jelas. Galileo Galilei merupakan penemu teleskop atau yang saat ini kita kenal sebagai teropong. Teropong terdiri dari dua macam, teropong bintang untuk melihat benda-benda angkasa dan teropong bumi untuk mengamati benda-benda di bumi yang jaraknya jauh dari pengamatan. Komponen alat optik yang teropong secara umum dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Dan yang terakhir ada kaca pembesar. Kaca pembesar merupakan alat optik yang sangat sederhana, terdiri dari suatu lensa cembung yang berfungsi untuk mengamati benda-benda agar terlihat lebih besar dan lebih jelas. Itu tadi beberapa pembahasan tentang alat optik. Saya ucapkan terima kasih.